yang sekarang bahasa Indonesia candi itu kan awal mulanya berasal dari nama seorang dewi di dalam agama Hindu, ya, namanya Dewi Candi. Dewi Candi itu dewi yang berkaitan dengan kematian. Candi Sojiwan itu candi yang bersifat agama Buddha, dan ini dibangun sekitar abad ke-8 atau 9 itu, ya. Dan Candi Sojiwan menghadap ke barat karena pada candi-candi di Jawa ini arah hadapnya dua macam, ke timur dan ke barat. Tapi Candi Sojiwan ini menghadap ke barat. Nah, masalahnya adalah kalau menghadap ke timur, bagi orang Jawa masa Hindu itu, timur kan matahari terbit, itu penghormatan, pemujaan kepada dewa, pada Tuhannya. Sedangkan kalau ke barat itu matahari terbenam, itu secara simbolis ini manusia sudah selesai, artinya pada kematian. Jadi untuk candi yang menghadap ke barat itu biasanya penghormatan untuk arwah nenek moyang. Akan tetapi berita tentang Candi Sojiwan ini kita tidak menemukan ini arwahnya siapa, itu tidak menemukan. Yeah. Nah, candi itu tentu didirikan atas dasar umatnya ada, pemeluknya ada. Jadi waktu itu di candi, sekitar Candi Sojiwan pada abad ke-8, 9 itu berarti ada pemeluk agama Buddha. Akan tetapi secara ekologis sekarang sudah tidak bisa kita ketahui. Jadi kalau desa-desa di sekitarnya itu desa-desa yang baru, ya. Desa-desa bukan dari masa dulu gitu. Sebab dulu itu candi letaknya agak jauh dari desa gitu. Tapi sekarang kan mepet. Nah, nama Candi Sojiwan karena candi ini didirikan di dekat desa yang namanya Desa Sojiwan. Sementara ada pendapat bahwa kata Sojiwan itu di dalam prasasti dikaitkan dengan nama seorang tokoh putri, ya, Ratu Sanjiwana gitu. Tapi ini penafsiran, jadi kita nggak bisa mengatakan itu benar atau itu salah gitu. Candi Sojiwan ini mempunyai keunikan, yaitu adanya relief fabel, cerita binatang. Ini dipadatkan di kaki candi, ya, sisi luar itu, dan cerita binatang itu pada pengajaran agama Buddha itu adalah untuk juga mendidik kepada umatnya. Jadi ceritanya itu pelakunya binatang, itu maksudnya supaya manusia yang melihat itu nanti hatinya terpicu
bahwa binatang saja begitu kok manusia nggak bisa, itu pertama. Dan ini merupakan cerita pendidikan moral ya. Nanti banyak sekali relief-reliefnya itu disusun per bingkai, tidak merupakan kelanjutan. Jadi secara sinoptis singkat, satu cerita misalnya kera dan buaya itu ceritanya panjang, tapi cuman bingkai itu digambarkan kera naik buaya misalnya gitu. Kemudian Garuda dengan kura-kura cuma gitu. Itu nanti bisa kita lihat itu. Candi itu kan yang sekarang bahasa Indonesia candi itu kan awal mulanya berasal dari nama seorang dewi di dalam agama Hindu ya, namanya Dewi Candi. Dewi Candi itu dewi yang berkaitan dengan kematian. Nah, pada waktu itu karena Dewi Candi berkaitan dengan kematian, berarti orang akan lebih takut pada dewi kematian itu. Terus dibuatkan disembah, buatkan arca. Nah, kalau dibuatkan arca sekaligus harus dibuatkan rumah untuk menaungi arca itu. Nah, rumah itu namanya gerha. Kalau bahasa Jawa sekarang menjadi griya, jadi candi gerha. Nah, sebenarnya kalimatnya candi gerha itu rumah Dewi Candi, tetapi kata rumah sudah hilang sampai sekarang. Dan candi pengertiannya berubah bukan sebagai nama Dewi, tetapi semua bangunan-bangunan zaman kuno ya, dari batu atau bata namanya candi, meskipun itu candi agama Buddha, padahal candi itu nama Dewi dalam agama Hindu. Nah, candi secara arsitektural itu merupakan lambang kosmos, ya, lambang Gunung Mahameru. Ya. Oleh karena itu di dalam arsitektur candi secara keseluruhan itu dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing melambangkan suatu dunia ya. Diawali dari bawah ya, setelah satu landasan atau basement gitu, nanti ada bagian kaki candi. Bagian kaki candi itu merupakan lambang dunia yang disebut Burloka. Kemudian di atasnya yaitu bagian dari badan candi. Ya. Di bagian inilah nanti ada ruangan, ada arca-arca di dalamnya gitu. Nah, ini secara simbolis melambangkan dunia Burloka. Dan yang di atas itu adalah bagian atap candi yang itu melambangkan dunia atas, dunia yang bersifat surga begitu, yang namanya Swarloka. Dari kata swar karena akhirnya ada kata swarga, surga itu. Nah, sebagai lambang Meru, lambang gunung juga, maka ornamentasi itu meliputi ornamentasi yang terdiri dari 2 pokok, yaitu fauna, dan yang kedua yaitu flora. Ya. Flora dan fauna itu sebagai unsur pokok di dalam seni hias itu. Di samping ada ragam yang selain flora fauna ada motif yang garis saja. Nah, masing-masing ini membingkai masing-masing bagian dari candi. Ya. Kemudian yang perlu diketahui bahwa karena candi itu tempat suci, ya, tempat suci, maka
di sana ada hiasan yang motif yang sering disebut kala makara. Ini perpaduan antara kala dan makara. Kala itu melambangkan dunia atas, makara dunia bawah. Makara itu bentuknya binatang laut, ya, seperti gajah laut, seperti ya. Itu kemudian yang makara itu bentuknya seperti topeng, ya. Jadi hiasan di atas ambang pintu maupun ambang relung itu ada yang namanya motif kala, motif raksasa. Ya. Kita ketahui bahwa motif kala di Sajiwan ini kala tanpa rahang bawah, tidak ada rahang bawah. Nah, munculnya motif kala ini berawal dari suatu mitologi tentang gerhana bulan. Waktu itu temanya adalah pencarian air suci yang namanya air amerta. Waktu mencari air amerta oleh para dewa dan para makhluk raksasa itu, kemudian terus menjadi rebutan. Akhirnya raksasa bisa menyembunyikan makara itu. Tetapi ketika raksasa menyembunyikan air suci itu diketahui oleh para dewa, antara lain diketahui oleh Dewa Surya dan Dewa Chandra. Dewa Surya itu dewa matahari, Dewa Chandra itu dewa rembulan. Nah, kedua dewa ini lapor kepada Dewa Wisnu karena air suci amerta itu kalau diminum, siapa yang meminum itu hidupnya akan langgeng, tidak bisa mati gitu. Nah, maka akan berbahaya kalau para raksasa nanti sampai raksasa hidup terus, nanti akan mengganggu manusia. Oleh karena itu terus Kalarahu namanya yang sempat sedikit minum amerta itu terus dipanah dengan senjata cakra. Nah, akhirnya dipanah itu penggal, pisah tubuh dan kepalanya. Kepalanya masih hidup karena sudah mencicipi itu amerta itu. Nah, kemudian terus kepala ini dilambangkan untuk menjaga. Jadi setiap masuk candi dimanapun, baik agama Buddha maupun agama Hindu, setiap atas pintunya mesti ada hiasan berupa kala itu yang simbolis menjadi penjaga jadi candi itu. Ya. Struktur Candi Sojiwan itu sebagaimana juga struktur candi-candi yang lain itu dalam pola keletakannya itu kan mempunyai halaman 3 halaman, yaitu halaman pusat sebagai halaman yang paling suci, itu tempat berdirinya bangunan utama seperti Sojiwan, bangunan besar ini. Kemudian kalau halaman kedua itu halaman yang berdiri candi-candi kecil yang disebut perwara. Untuk candi agama Buddha, kadang-kadang perwara itu bisa berupa stupa yang kecil, karena stupa itu sebagai lambang itu agama Buddha gitu. Nah, di Candi Sojiwan kita menemukan satu yang bisa direkonstruksi yang letaknya di utara candi itu. Sedangkan halaman ketiga, halaman paling luar, itu nanti halaman yang profan. Nah, mestinya pada aslinya masing-masing halaman menuju ke halaman suci itu ada gapura. Tetapi
gapuranya kan banyak yang sudah nggak ketahuan lagi ini. Tuh, itu pola halaman. Pola halaman 3 ini kalau di Jawa Tengah, ya. Tetapi kalau candi-candi di Jawa Timur, candi yang lebih muda, itu pola halaman ke belakang. Halaman sucinya ada di paling belakang, kemudian terus kedua di depannya, tiga depannya. Tidak konsentris seperti Jawa Tengah. Tuh. Karena halaman Jawa Timur itu mulai meniru kepada pola keletakan atas dasar gunung, ya, gunung gitu. Agar urut ceritanya, maka terpaksa kita membacanya sambil keliling itu searah jarum jam. Sebab kalau tidak searah jarum jam nanti ceritanya mulai dari akhir lah, ya kebalik.